Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baiklah, kami akan memulai presentasikan. Ada 15 ide aplikasi. Yang pertama, kamus bahasa daerah. Dari sekian banyak turis lokal maupun asing yang datang ke Kota Manado, pasti mengalami kesulitan untuk memahami bahasa yang dipakai oleh warga masyarakat Kota Manado. Untuk itu, tujuan dibuatnya aplikasi ini agar dapat memudahkan para turis memahami bahasa daerah Manado. Yang kedua, untuk memudahkan teman-teman yang tidak bisa melihat, maka dari itu tujuan aplikasi ini adalah untuk mendeteksi benda di sekitar agar memudahkan mereka yang tidak bisa melihat mencari barang. Yang ketiga, bor pintar. Untuk membantu para penyedia jasa bor, maka aplikasi ini berfungsi sebagai perantara antara penyedia jasa dan yang membutuhkan jasa tersebut. Yang keempat, scanner tanaman. Banyak dari kita ingin mengetahui tanaman yang kita temui di suatu tempat, seperti jalan raya, tempat wisata, dan taman. Aplikasi ini dibuat dengan cara kerja scan tanaman. Kemudian hasil scan tersebut akan menampilkan nama tanaman, jenis tanaman, dan data lainnya yang berhubungan dengan tanaman tersebut. Yang kelima, bensin delivery. Akibat pandemi COVID-19 yang masih terus berlanjut hingga sekarang, kebanyakan tempat pengisian bensin terdapat antrian yang cukup padat. Tujuan dibuatnya aplikasi ini untuk meminimalisir atau memutus rantai COVID-19 dengan cara bensin tersebut akan diantar ke rumah pelanggan. Yang keenam, penyedia jasa programmer. Di era yang serba cepat seperti sekarang ini, membuat para pengusaha lebih sering menggunakan situs web untuk memasarkan bisnis mereka. Oleh karena itu, kami menyediakan aplikasi untuk masyarakat yang membutuhkan jasa pembuatan situs web atau aplikasi apapun yang diinginkan. Yang ketujuh, Explore Sulawesi Utara. Dikarenakan banyak wisata yang tidak mengetahui destinasi wisata yang ada di Sulawesi Utara, kami bermaksud untuk membuat aplikasi melihat daftar tempat wisata yang ada di Sulawesi Utara yang lebih terperinci serta akan ditampilkan lokasi-lokasi penginapan terdekat dari destinasi wisata yang dikunjungi. Yang ke-8, IO, karena sekarang zaman semakin canggih dan juga banyak kejahatan pencurian rumah yang ada. Maka kami membuat sebuah sistem yang dapat mengakses keamanan rumah mulai dari barang-barang elektronik, CCTV hingga ke daya listrik yang ada melalui gadget atau Yang ke-9, event organizer. Pastinya kita akan terkejut karena tidak mengetahui bahwa ada event tertentu yang harus membutuhkan event organizer, maka kami menyediakan aplikasi yang berisi daftar dari macam-macam penyedia layanan event organizer dengan terperinci. Yang ke-10, catering. Pastinya banyak pebisnis catering yang belum menggunakan sistem online untuk pemesanannya. Maka dari itu kami membuat aplikasi yang berisi daftar dari catering yang ada beserta lokasi dan detail-detail yang terperinci untuk Anda menggunakan nanti. Yang ke-11, barbershop online. Banyak antrian di barbershop mengakibatkan sebanyak 20-30 orang tidak senang mengantri untuk mencukur rambut. Untuk mengatasi hal ini, kami membuat aplikasi barbershop online agar dapat memudahkan pelanggan yang ingin memesan dan menggunakan jasa cukur tanpa perlu menunggu antrian lagi. Yang ke-12, biografi pahlawan. Kasus ini cukup prihatin di kalangan anak milenial. Berhubungannya dengan perkembangan teknologi, anak-anak sering melupakan orang-orang hebat atau biasa disebut pahlawan yang sudah berjuang untuk memerdekakan Indonesia. Yang ke-13, project. Karena banyak orang yang bingung mentata ruangan di rumah atau apartemen dengan menghasilkan, maka disediakan jasa untuk mendekorasi kembali ruangan-ruangan tersebut dengan lebih baik, yang pastinya dengan hasil yang lebih memuaskan. Yang ke-14, kursus online.
Dikarenakan saat ini sedang dilanda pandemi COVID-19, oleh karena itu pembelajaran daring yang kurang maksimal membuat kita kurang paham dengan pelajaran yang diberikan. Maka kami membuat aplikasi kursus online dengan guru-guru pengajar yang terbaik di bidangnya. Yang ke-15 ada adopsi hewan. Melihat maraknya populasi hewan pelihara dan hewan terlantar di Indonesia ataupun di daerah masing-masing merupakan masalah serius yang harus ada solusinya. Untuk itu kami membuat aplikasi adopsi hewan dalam mengatasi banyaknya hewan terlantar di jalan dengan melalui jalur adopsi. Dalam aplikasi pengguna dapat memiliki peran ganda, yakni sebagai pengadopsi hewan atau sebagai pemilik data. Latar belakang. Yang pertama, Kamus Bahasa Daerah Manado adalah contoh aplikasi yang kami buat dengan maksud untuk mempermudah masyarakat, baik itu turis asing maupun orang dari luar kota Manado. Yang kedua, bensin delivery. Dikarenakan sekarang dalam masa pandemi, masyarakat dianjurkan untuk stay di rumah, maka dari itu dengan aplikasi ini kami ingin membantu masyarakat daripada datang ke SPBU dan juga mengantri, lebih baik menggunakan jasa bensin delivery yang sudah pasti tidak lagi mengantri dan tidak takut lagi kehabisan bensin di jalan. Yang berikut narasi. Yang pertama, Kamus Bahasa Indonesia. Ada download aplikasi di Play Store. Yang kedua, saat aplikasi dibuka akan muncul tampilan selamat datang di kampus Manado. Yang ketiga, tersedia 3 layanan, yaitu cari kata, kosakata, dan keluar. Yang keempat, pada menu cari kata kita bisa memasukkan kata yang ingin kita cari. Maksudnya, jika kata tersebut ditemukan, maka akan muncul tampilan arti dari kata yang dicari. Yang kelima, pada menu kosakata akan muncul tampilan daftar kosakata bahasa Manado. Keenam, untuk menu keluar, ketik diklik akan muncul tampilan apakah Anda ingin keluar. Yang kedua, bensin delivery. Download aplikasi Play Store. Yang kedua, hal pertama yang perlu dilakukan adalah membuat akun untuk aplikasi ini. Yang ketiga, saat aplikasi dibuka akan muncul tampilan pilih menu atau layanan. Yang keempat, ada 2 menu atau layanan yang bisa dipilih. Pertama, layanan dengan uang atau dengan bensin. Yang kelima, untuk layanan pertama, ketika diklik akan muncul perintah masukkan uang, lalu akan muncul jumlah bensin dalam satuan liter untuk harga yang telah kita tawarkan, lalu klik OK jika sudah sesuai kebutuhan. Yang keenam, untuk layanan kedua, ketika diklik akan muncul perintah masukkan jumlah bensin dalam satuan liter. Kemudian akan muncul jumlah uang yang harus dibayarkan. Lalu klik OK untuk memesan. Oke, kita masuk pada materi yang berikut. Kita masuk pada flowchart. Flowchart yang pertama yaitu Kamus Bahasa Daerah. Di sini kita melakukan start pada program, kemudian akan masuk pada startup awal atau loading tampilan. Kemudian ada menu mencari kata, kosakata yang akan kita pilih. 2 menu tersebut, yang pertama, jika kita ingin mencari kata, kita masukkan kata, kemudian akan tampil kata yang kita cari. Pada menu yang kedua, kita hanya akan menampilkan daftar kosakata sesuai bahasa daerah, yaitu bahasa Manado. Flowchart yang kedua yaitu flowchart tentang bensin delivery. Yang pertama, pada bagian customer, di sini ada login terlebih dahulu, login user, kemudian kita akan mencari daftar atau search SPBU Pertamina yang terdekat. Kemudian kita pilih jenis bensin yang akan kita pesan. Lalu pilih takaran atau jumlah takaran berdasarkan liter. Kemudian kita set lokasi yang akan diantar oleh driver. Kemudian pesanan akan diterima oleh driver. Jika pesanan telah diterima oleh driver akan memproses pesanan
dan akan melakukan transaksi dengan penyedia jasa. Pada penyedia jasa akan melihat detail pesanan apa yang kita pesan, kemudian mereka akan memproses pesanan kepada pihak pekerja di SPBU. Kemudian mereka akan menyiapkan pesanan, kemudian pesanan akan diantar kepada kita. Selanjutnya ada diagram konteks. Yang diagram konteks pertama yaitu Kamus Bahasa Manado. Di sini ada aplikasi Kamus Bahasa Manado dan entity awal yaitu user. User menginput data ke aplikasi dan aplikasi mengeluarkan output yaitu hanya tampilan kosakata. Yang kedua, diagram konteks bensin delivery. Di sini aplikasi bensin delivery memiliki 3 entity awal yaitu ada customer, kurir, dan penyedia jasa. Para customer di sini menginput login dan mencari penyedia jasa, jenis bensin, dan jumlah takaran, serta menyetel lokasi pemesan. Kemudian dari aplikasi mengeluarkan output kepada customer yaitu info-info seperti login, jenis bensin, tempat dan waktu, proses pesanan, profil kurir yang akan mengantar bensin kita, termasuk juga profil penyedia jasa atau yang dimaksud di situ adalah SPBU yang kita pilih. Kemudian entity yang kedua yaitu kurir atau driver. Driver menginput yaitu login user, juga menerima pesanan, detail pesanan, serta proses pengambilan dan pengantaran bensin. Yang output dari aplikasi kepada kurir yaitu info-info seperti info login masuk kita, baru pesanan, setelah itu detail pesanan yang telah dipesan, baru habis itu proses pengambilan dan pengantaran bensin, kemudian info profil pelanggan dan penyedia jasa atau SPBU yang kita tuju. Entiti yang ketiga yaitu penyedia jasa. Pada entiti penyedia jasa, mereka memiliki input yaitu login, konfirmasi pesanan, profil pelanggan, data pelanggan, data pengantaran dan pengambilan bensin, kemudian profil kurir. Kemudian output dari aplikasi bensin delivery kepada penyedia jasa yaitu info-info seperti info login, konfirmasi pesanan, profil pelanggan, data pesanan, data pengantaran pengambilan bensin, dan juga beserta info profil dari kurir yang akan mengantar bensin yang dipesan oleh customer. Selanjutnya ada data flow diagram. Ini DFD untuk Kamus Bahasa Indonesia. Pada entitas user ada input kata yang ingin dicari, kemudian nanti aplikasi Kamus Bahasa Indonesia akan memberikan output makna kata yang dicari dari user tersebut. Pada DFD bensin delivery, pada entitas customer ada 3 proses. Yang pertama login. Ketika customer menginput nama, nomor telepon, email, dan alamat, data pelanggan akan memberikan output data dari customer tersebut. Yang kedua ada proses lihat jenis bensin. Customer akan memasukkan data pelanggan seperti jenis bensin apa yang akan digunakan, jumlah takaran, dan juga jumlah uang yang akan dipesan. Nanti dari kategori layanan akan memberikan output jenis bensin yang dipesan. Proses yang ketiga ada konfirmasi pesanan. Customer akan memberikan input data pelanggan dan data pesanan. Outputnya adalah kode pemesanan dari bensin tersebut. Nah, pada proses yang keempat ada pembayaran pesanan. Customer akan memberikan kode pesanan dari proses sebelumnya, kemudian akan masuk ke proses transaksi. Dari proses transaksi nanti akan mengeluarkan output bukti pembayaran. Nah, pada entitas penyedia jasa ada 2 proses. Yang pertama verifikasi pesanan. Penyedia jasa hanya perlu memasukkan kode pemesanan dari customer, nanti akan keluar output kode dan data pesanan yang terverifikasi. Proses selanjutnya ada pendataan layanan. Dari penyedia jasa memberikan input data layanan, lalu
nanti akan masuk ke kategori layanan. Dari kategori layanan akan memberikan output data layanan yang dipilih. Nah, pada entitas kurir ada satu proses, yaitu mencetak data pemesanan. Kurir akan menginput kode pemesanan yang terverifikasi dari customer dan penyedia jasa, kemudian akan transfer ke proses transaksi kode pemesanan terverifikasi tersebut. Dari proses transaksi akan memberikan output alamat, kategori layanan, serta total bayar pelanggan kepada kurir. Baiklah, di sini kita akan masuk ke dalam pembahasan use case. Nah, di sini bisa kalian lihat, sini ada gambar orang. Gambar orang di sini sebagai perannya user atau kita lah. Nah, jadi di sini di dalam aplikasi Kamus Bahasa Manado, dia ada mempunyai 3 use case atau bisa bilang 3 kasus. Ini kasus pertama yaitu mencari kata, kasus kedua membuka kosakata, dan kasus ketiga yaitu keluar. Nah, yang di mencari kata di sini kita menghubungkan ke dalam use case yang lain dengan menggunakan garis include. Nah, garis include di sini adalah relasi use case tambahan ke sebuah use case di mana use case yang ditambahkan untuk memerlukan use case ini untuk menjalani fungsinya. Nah, lain kata, use case ini yang use case pertama tidak akan berjalan tanpa ada use case masukkan kata. Terus yang bagian kedua kita mempunyai use case membuka kosakata, jadi mana kita menghubungkannya dengan garis extend untuk use case lain yaitu daftar kosakata. Nah, extend di sini adalah relasi use case tambahan ke sebuah use case di mana use case yang ditambahkan dapat berdiri sendiri walaupun tanpa use case tambahan. Nah, maksudnya use case yang ini bisa berdiri sendiri tanpa adanya daftar kosakata ini. Lalu kita akan masuk ke use case yang ketiga yaitu keluar, yang dimana apabila kita mengeklik tombol keluar, nanti aplikasinya akan keluar sendiri. Kita akan masuk di pembahasan aplikasi yang kedua yaitu use case bensin delivery. Nah, yang ini agak sedikit rinci, yaitu di sini kita mempunyai 3 peranan atau 3 user atau 3 orang. Yang pertama customer, yang kedua driver, yang ketiga ada SPBU atau mitra kerjasama. Nah, yang pertama kita bahas adalah yang customer, yang dimana customer di sini mempunyai 3 hak untuk dilakukan pada aplikasi ini, yaitu yang pertama membuat akun, yang kedua membuat pesanan, yang ketiga adalah feedback atau rating. Nah, kita masuk di use case pertama yaitu membuat pesanan. Yang ini membuat pesanan sendiri dia terbagi beberapa cabang, yaitu ada yang terhubung dengan garis include dan juga ada yang terhubung dengan garis extend, yang dimana seperti yang saya jelaskan tadi, include adalah use case yang harus memerlukan use case utamanya untuk dijalankan, yaitu membayar lalu set lokasi antar. Dia harus mempunyai use case yang utama untuk menjalankan, yaitu membuat pesanan. Nah, sementara extend dan menerima pesanan, extend membatalkan pesanan itu dia bisa berdiri sendiri tanpa adanya membuat pesanan. Lalu habis itu kita hubungkan dengan garis extend lagi. Nah, yang saya tunjukkan ini adalah use case untuk driver, sisi driver, yang dimana driver dalam aplikasi ini dia bisa menerima pesanan, lalu dia bisa memesan pesanan, dan lalu dia bisa mengantar pesanan. Lalu kita masuk ke bagian orang ketiga yaitu SPBU atau mitra kerjasama lainnya, yang dimana dia di aplikasi ini bisa mengisi bensin atau mempersiapkan apa yang dipesan. Lalu yang kedua adalah memasukkan menu bensin, karena di sini dia bisa memasukkan menu-menu kayak liter ataupun takaran lainnya untuk dijual. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai use case antara aplikasi Kamus Bahasa Manado dan juga aplikasi bensin delivery. Dan terima kasih.